Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 4,57%, namun masih bertahan di atas level 7.500-an. Posisi penutupan tepatnya di 7.577,064. Bersama dengan dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, di mana harga saham gabungan kembali melanjutkan koreksi dalam, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaksi di WhatsApp. Dan tadi ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie yang merupakan Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yakie. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yakie sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Pak Yakie, langsung saja analisis secara teknikal Pak. Pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini berlanjut di atas 5% intraday, tadi sempat ke 74, dan saat ini pelemahan sudah mulai terbangkas dan indeks harga saham gabungan kembali ke level di atas 7.500-an. Analisis Anda? Ya, ini lebih tertekan karena memang konflik yang terjadi di Timur Tengah ya, terutama dari perang Iran Israel. Cuman ini sebenarnya lebih kayak mendekati puncaknya, karena memang dari sebelumnya juga beberapa kebijakan pemerintah yang kurang mendukung untuk perekonomian mungkin yang dilihat oleh lembaga rating. Jadi beberapa lembaga rating menurunkan rating sampai bulan kemarin terakhir itu di bulan Februari kemarin kan terakhir menurunkan outlooknya ya, dari saya belum jadi negatif walaupun tetap di grade investasi di triple B. Jadi kekhawatiran akan terjadi inflasi yang tinggi di bulan Maret ini karena memang kan ini berbarengan dengan dua momen Nyepi dan Lebaran, di mana konsumsi akan tinggi tapi supply juga terbatas, apalagi pemerintah sudah informasikan jika terjadi supply BBM hanya mencapai 20 hari ke depan. Berarti kan ini kekhawatiran tersendiri ya, karena memang kita sudah tidak impor utama dari Timur Tengah yang harus transport Hormuz. Kita juga tahu kondisi ini juga akan mempengaruhi supply yang dari US yang baru pemerintah lakukan gitu. Jadi dengan ketersediaan yang relatif terbatas di bawah 100 hari sih harusnya ini menjadi PR tersendiri ya, dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri kalau nanti terjadi yang lebih buruk, dampaknya lebih ke perekonomian sih. Takutnya terjadi inflasi yang lebih tinggi dan ini nggak sesuai sih dengan target pemerintah di pertumbuhan 8%-an sih. Baik, apakah ini juga berkaitan dengan Selat Hormuz Pak yang ditutup, dan ini merupakan urat nadi dari pergerakan atau distribusi dari energi secara global, dan dari Amerika Serikat pun juga ini juga mengkhawatirkan karena inflasi tinggi, upaya The Fed yang sudah mengejar target pertumbuhan mendekati ke 2% ini akan sia-sia, dan suku bunga tinggi akan diproyeksikan akan tetap bertahan di level atas dalam beberapa waktu ke depan, Pak Yakie. Ya, makanya ya itu memang yang lebih khawatirkan karena memang awal serangan dan perang ini terjadi di akhir pekan ya, di mana semua juga masih berekspektasi bahwa ini masih merupakan tahap nego antara Iran dan US, ternyata langsung ada serangan dari US terus juga diserang balik oleh Iran. Jadi memang lalu ditutup dengan penutupan Selat Hormuz, otomatis semua distribusi akan tertahan di situ. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh level kekuasaan ini, mau berapa lama ini terjadi, perang ini terjadi, apakah tidak ada untuk titik terang untuk negonya, karena kalau tidak ada nego otomatis penutupan ini akan berlangsung lebih panjang lagi, dan ini otomatis supply-nya akan lebih terbatas lagi. Ya, ini yang bikin repot sih. Jadi menurut saya sih memang harus ada titik temu ya, entah dari pihak PBB ataupun dari organisasi terkait untuk mencari perundingan atau jalan. Warna alam Pacific Paint dimulai dari sini. Warna yang menjerah. Kalau ini terus berlanjut sih, otomatis penutupan satu Hormuz juga pasti akan berlanjut, dan ini akan berimpact ke semuanya sih. Kembali kita ke teknikal, Pak Yakie. Hari ini intraday sempat ke 7.400-an. Bagaimana Anda melihat dari sisi pola indeks harga saham gabungan? Trennya sudah patah dalam jangka pendek dan jangka menengah, atau supportnya masih bisa terjaga? Ya, dari MA semuanya sudah patah ya sampai 200 ya. Cuman kalau kita lihat memang ada gap minor di area 7420 sampai 7480-an yang hari ini sempat disentuh lalu rebound ya. Jadi harusnya menarik sih kalau hari ini ya dia bisa bertahan di atas 7.600, cuman sepertinya udah tidak kuat, dan level besok itu yang harus diuji adalah area support 7240-an sampai 7480-an. Dan kalau besok berhasil harusnya cenderung ISG reboundnya bagus ya, karena kalau lihat dari pergerakan dari sesi 2 juga penurunannya udah lebih terbatas.
besok technical rebound di sisi satu, di awal sisi satu kemungkinan cukup besar karena juga kita lihat sore ini harga emas, oil and gas juga rebound lagi, jadi ada potensi untuk bisa jadi katalis positif ya. Selain kita juga menjelang Eropa jadi angin segar sih. Yang penting sih nggak yang menjadi dari konflik di Timur Tengah ini sih. Kalau nggak ada itu harusnya cenderung lebih positif sih. Baik, hari ini semua sektor melemah Pak, dan rata-rata saham big cap, konglomerasi, kemudian juga beberapa saham lainnya hari ini rata-rata cenderung mengalami pelemahan, dan beberapa emiten tampaknya sudah mulai terdampak dan cukup khawatir. Kita ke saham konglomerasi terlebih dahulu Pak, listed company saham kami untuk hari ini TPIA Pak. Hari ini tertekan sampai dengan 11%. Tadi juga kita sampaikan informasinya, manajemen sudah memberikan informasi kepada pemegang saham, kemudian kepada mitra mereka, kalau bahwasannya bahan baku yang akan dipakai itu terganggu begitu, dan ini akan mempengaruhi dari sisi proses produksi ke depannya dan tentu mempengaruhi dari sisi kinerja. Bagaimana Anda melihat dari posisi pelemahan TPIA yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini Pak? Ya, kalau lihat dari pergerakan hari ini sebenarnya ini udah cukup dalam ya, karena memang udah turun tadi sempat di 11% dan memang seperti yang udah kita bahas juga di internal itu bahwa TPIA, BRPT dan petrochemical pasti berpengaruh banyak karena raw materialnya juga selain dari nafta untuk yang semi raw materialnya kan terus dari harga dari minyak mentah ya. Otomatis ketika harga minyaknya lebih tinggi dari di atas 60 USD per barrel, otomatis cost mereka juga lebih tinggi. Mau mereka beli dari raw-nya atau mungkin mereka beli nafta, karena otomatis harga naftanya juga pasti akan lebih tinggi. Dan ini akan menjadi menaikkan cost production mereka yang akhirnya endingnya juga kalau mereka nggak naikin ASP-nya, otomatis marginnya juga akan kepres. Jadi memang kenaikan harga minyak nggak bagus sih untuk bisnis petrochemical sih. Apalagi rally-nya masih berlanjut ya. Baik. Rekomendasi Anda di tengah pelemahan dalam yang terjadi untuk TPIA, apakah supportnya sudah terlewati Pak? Supportnya untuk saat ini harusnya sudah ya, karena memang TPIA ini udah melewati support waktu di Maret 2025 ya. Jadi paling enggak besok support terdekat itu di sekitar 5.000-an ya. Kalau 5.000-nya jebol, harusnya trennya cukup dalam ya untuk terus ke bawah di area 4.400 sampai 4.600. Jadi saran saya sih wait and see dulu kalau baru masuk TPIA. Kalaupun sudah punya TPIA, kalau mau hold boleh selama bertahan di atas 5.000 sampai 5.100. Baik, penutupan hari ini 5250 melemah di 9,87% ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari BRPT Pak, TPIA, BRPT Anda katakan tadi juga ikut terdampak ini. Masih dari grup yang sama. BRPT melemah 7% hari ini di 1640. Kalau BRPT sendiri kan memang bisnis utamanya tetap dari petrochemical, tapi kan dia kan punya anak usaha yang berbisnis di bidang lain ya, ada cuan yang di Colon Line Company dan yang lainnya. Jadi harusnya sih nggak terlalu berdampak buruk ya, karena dia nggak cuma mengandalkan TPIA sebagai anak usahanya dan bisnis utamanya petrochemical. Jadi diversifikasi usaha harusnya lebih better sih buat BRPT ya. So memang trennya kalau dilihat sekarang masih cenderung bearish ya Mas, dengan support terdekat itu di area 1.400 sampai 1.450-an. Jadi cuman yang menarik dari BRPT ini kalau kita perhatikan sejak pergerakannya sejak September 2025, level sekarang ini udah area support untuk reboundnya. Jadi menarik sih BRPT jika bisa bertahan di atas 1.600-an, karena cenderung posisi untuk technical reboundnya bagus ya. Walaupun memang kita tahu dari segi makro dan bisnisnya masih nggak bagus sih, karena memang harga minyaknya masih tinggi dan rate-nya juga masih ada di masuk di IISG. Jadi harusnya masih cenderung bearish dengan support tadi di area 14-20-an. Cuman kalau BRPT bisa bertahan di atas 1.600, potensi reboundnya juga cukup bagus sih dengan target dekat di area 18 sampai 18.000-an. Baik, analisis untuk BRPT, beberapa saham konglomerasi yang hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke perbankan big cap Pak. Kita coba ulas dari sisi BBCA. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam untuk BBCA. Lagi-lagi nih Pak, di tengah pelemahan dalam untuk saham BBCA di tengah net sell asing, kemudian apakah hari ini juga sudah menembus dari support waspada untuk BBCA di tengah pelemahan di 2,83%? Sebenarnya area sekarang masih menarik ya, dalam artian
6.700 sampai 6.800. Kalau kuat bertahan cenderung BCA ribuannya masih cukup bagus dengan resistance terdekat itu di sekitar 7.100 sampai 7.350 untuk terdekatnya. Yeah. Cuma memang yang agak jadi PR jika BCA ini besok jebol di bawah 6.700 karena supportnya lumayan jauh di area 6.200 sampai 6.300. Secara tren memang masih bearish dan kalau kita lihat dari check-in money flow-nya juga ini tekanan jualnya masih cukup tinggi. Yeah. Memang lebih karena bukan karena bearish dari emitennya, cuman lebih karena beberapa analis memberikan prospek bahwa proyeksi mereka untuk 2026 mungkin akan lebih baik, cuman pertumbuhannya akan lebih soft. Nah ini mungkin yang jadi beberapa investor masih lebih khawatir. Cuman kalau kita lihat dari kebiasaan BCA itu bagikan dividen rutin. Yeah. Nah ini akan jadi kata positif ketika mereka di minggu depan kalau nggak salah mereka RUPS, dan kalau kita lihat dari historical dividennya harusnya ada kenaikan dividen ya. Baik. Karena tahun lalu internya 50, kemarin internya 55, dan kemarin itu 250, otomatis ada potensi menurut saya proyeksinya itu sekitar 260 sampai 270. Dan ini menarik sih dengan harga 6.800 dividen 260 itu cukup menarik sih. Jadi Baik. harusnya 67, 68 kalau kuat bisa untuk buy and support sih untuk BBCA-nya. Menarik. Baik, analisis dari BBCA 6875 penutupan melemah di 2,83%, dan tadi juga disampaikan plus minus di tengah aksi net sell asing. BBCA masih memiliki prospek yang baik ke depannya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, menarik, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak Yaki, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 4,57%, namun masih bertahan di atas level 7.500-an. Posisi penutupan tepatnya di 7.577.064. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah mulai dari pembukaan sesi pertama hingga posisi penutupan perdagangan 7 intraday dan rendah di 7.486.321. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami pelemahan yang cukup dalam di 4,24%. Jakarta Islamic Index melemah di 5,98%, LQ45 melemah dalam di 4,11%, dan LQ45 ini posisinya sudah meninggalkan level 800-an dengan tekanan yang terus berlanjut, sudah bergerak di level 700-an, tepatnya di 772.449. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, barang baku anjlok di 7,42%, transportasi dan logistik melemah dalam di 7,23%, konsumsi non-primer pemirsa melemah di 8,69%, sementara kesehatan juga tertekan di 2,79%. Semua sektor hari ini mengalami pelemahan dalam. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, saham-saham yang masih bertahan di zona hijau, di tengah tekanan dalam yang masih terus berlanjut. Grafis selanjutnya ada ITMA, menguat di 26,30%, kemudian BBRC ditutup menguat di 105, Suli menguat di 117, dan Data menguat di 4040. Sementara posisi saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, yang masuk ke dalam deretan top loser, ada Bumi, ditutup melemah 234, transaksi di 1,8 triliun rupiah, BBCA di 6875, transaksi di 1,5 triliun rupiah, BMRI di 4980, transaksi di 1,5 triliun rupiah, Medco ditutup di 1820, tertekan, transaksi di 1,4 triliun rupiah. Updatean posisi penutupan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.
Waalaikumsalam.